Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenduniar, NIM 2002-22025 dari Administrasi Publik Reguler 1 semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial sebagaimana yang ada pada bab 1 dan pada bab 2. Yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial yang ada dalam masyarakat ada dua, yaitu faktor internal. Adapun faktor internal penyebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat, yaitu yang pertama, perubahan penduduk. Setiap anggota masyarakat pasti mengalami yang namanya proses sosial. Yang kedua, penemuan-penemuan baru merupakan tambahan pengetahuan terhadap pembendaharaan pengetahuan dunia yang telah diverifikasi. Sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat ada, yaitu satu, faktor alam yang ada di sekitar masyarakat. Berubah alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang kedua, peperangan. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan kepribadian dari individu-individu sebagai anggota masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain di era globalisasi sekarang ini. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Definisi tentang perubahan sosial. Perubahan sosial sering diartikan sebagai sebuah dinamika atau kejadian sosial di mana norma sosial, ciri-ciri sosial, sistem lapisan sosial maupun kelompok-kelompok sosial yang mengalami perubahan dalam segala sisi kehidupan. Definisi perubahan sosial biasanya lebih mengacu kepada sebuah perubahan struktur maupun fungsi yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Berikut contoh beberapa perubahan sosial yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Yang pertama, contoh perubahan lambat. Yang kedua, contoh perubahan cepat. Yang ketiga, contoh perubahan kecil. Yang keempat, contoh perubahan besar. Dan yang kelima, contoh perubahan yang direncanakan. Selanjutnya, pengaruh perubahan sosial menurut ahli. Yang pertama, perubahan sosial menurut Killing. Pengertian perubahan sosial menurut Killing yaitu perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial menurut Selo Sumarjang. Selo Sumarjang mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Pengertian perubahan sosial menurut Emile Durkheim yaitu seseorang yang disebut sebagai bapak sosiologi memiliki pendapat sendiri untuk mendefinisikan perubahan sosial. Menurutnya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat oleh solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Pengertian perubahan sosial menurut Max Weber. Menurut Max Weber, perubahan sosial adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Dan yang terakhir, pengertian perubahan sosial menurut Pasurdi Suparlan yang mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang mencangkup sistem status, hubungan keluarga, sistem politik dan kekuasaan maupun penduduk. Perubahan sosial realitas dan proses. Di mana-mana dirasakan bahwa perubahan sosial sebagai proses adalah suatu kenyataan, yaitu kenyataan atau realita yang dibuktikan oleh kejadian-kejadian antara lain seperti depersonalisasi, adanya frustasi dan aparti atau kelumpuhan mental, pertentangan dan perbedaan pendapat mengenai norma-norma yang dianggap mutlak. Realitas sosial dan contohnya. Realitas sosial atau dalam bahasa Inggris disebut social reality adalah kenyataan yang dikonstruksikan secara sosial. Dikonstruksikan secara sosial maksudnya adalah muncul dari pikiran manusia dan berkembang menjadi kenyataan melalui konsensus
interaksi, dan habituasi atau kebiasaan. Definisi tersebut diturunkan dari ide dua pakar sosiologi, Peter Berger dan Thomas Luckmann dalam bukunya The Social Construction of Reality. Teori-teori mengenai perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi adalah evolusi dalam kajian biologi. Ada beberapa teori evolusi menurut para ahli seperti teori evolusi menurut Luhmann dan Darwin. Evolusi merupakan cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang perubahan makhluk hidup secara perlahan dan rentang waktu yang panjang. Dan evolusi adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Teori evolusi. Yang pertama, teori penciptaan spesies. Setiap spesies telah diciptakan sesuai bentuk yang ada sekarang oleh kekuatan eksternal dan supernatural. Teori evolusi katastrofisme menjelaskan bahwa pergantian spesies disebabkan oleh serangkaian bencana besar atau katastrof. Teori uniformitarianisme bahwa seluruh perubahan geologis pada permukaan bumi terjadi secara lambat dan seragam. Teori evolusi Lamas bahwa fenotipe yang terbentuk akibat evolusi dapat diwariskan kepada keturunannya. Dan yang terakhir, teori evolusi Darwin. Darwin berkesimpulan bahwa kejadian evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Adapun ayat Al-Quran yang berisi mekanisme penciptaan makhluk hidup serta menentang teori Darwin, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 20. Kedua, teori revolusi. Revolusi merupakan wujud perubahan sosial yang paling spektakuler sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis pembentukan ulang masyarakat dari dalam dan pembentukan ulang manusia. Ketiga, teori siklus. Teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat siklus, artinya berputar melingkar. Menurut teori siklus, perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar-putar menurut pola melingkar. Keempat, teori fungsional. Teori fungsional adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, functional theory, yang berusaha secara fungsional melacak faktor penyebab perubahan sosial masyarakat sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi kehidupan mereka. Teori ini berhasil mempersingkat perubahan sosial yang tingkatnya moderat, bukan memandang pada konflik sosial sebagai bagian kehidupan manusia. Yang kelima, teori konflik. Teori konflik memiliki asumsi dasar bahwa perbedaan kepentingan antar kelas sosial menciptakan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Akar dari terciptanya konflik dalam masyarakat adalah ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan kekayaan yang menciptakan kesenjangan kelas sosial. Kekuasaan meliputi akses terhadap sumber daya. Level kekuasaan individu atau kelompok berbeda-beda. Perbedaan inilah yang disebut dengan kesenjangan. Sifat manusia menurut teori perubahan sosial. Ibnu Khaldun menyatakan sifat bawaan manusia adalah agresif. Karena seperti Hobbes, Khaldun yang yakin bahwa orang harus mempunyai kekuasaan yang kuat terhadap manusia untuk mengendalikan keagresifan mereka. Baik, itulah penjelasan saya mengenai teori perubahan sosial. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.